Halo guys, hari ini aku ketemu sama teman lama Pak Tuh. Ya, Udah berapa tahun kita nggak ketemu? ya lebih dari 2 tahunan lah. 2 tahun ya. Ya, Nah, ini kita udah 2 tahun nggak ketemu sama Pak Tut, tapi aktivitasnya masih sangat luar biasa. Apa olahraga Pak Tut? ya untuk olahraga untuk fun aja lah. Nah, Ah, kita nggak ngomongin itu tentang organisasi. ah, Yang penting olahraga untuk menjaga kesehatan. ah, Itu ah. aja. Nah, aku tahu sih Pak Tut ini dulu pernah menjadi ketua KONI bahkan di tingkat kabupaten, ya kan, KONI Ya, Badung. Terus habis itu terpilih dengan cukup luar biasa waktu itu. ya, Apa namanya itu, aklamasi. aklamasi di musyawarah provinsi ya, Ya, Musprov KONI Bali, kemudian 2 periode, ya, dan prestasinya guys tidak tanggung-tanggung, Bali menjadi peringkat 5 di di, Papua, di PON Papua, 6 di Bandung. 6 di Bandung. Itu pencapaian yang luar biasa karena di tangan beliau ternyata bisa dikatakan semuanya itu di manage seperti apa waktu, kalau 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 dibilang kita kan ngomongin manage secara Pandawa. Pandawa benar? Panca. Panca. Nah, itu apa itu waktu? Ya, dari kita belajar filosofinya itu, bagaimana Pandawa itu memenangkan keberhasilan. Ya. Ada kekompakan dari 5 bersaudara itu. Hmm. Yang satu karakternya sangat penyabar, lalu Ya, Yudhistira. ini topengnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang berkarakter keras, Hmm. yang ketiga ada yang ganteng cerdas. Arjuna. Ada lagi dua itu ya, Ya, pintar. Nakula dan Sadewa. Itu harus kita kolaborasikan Hmm. karakter itu Hmm. sesuai dengan waktu dan tempat untuk dalam mengambil suatu keputusan. Hmm. Dan itu sebenarnya untuk leader ya, waktu ya. Iya, Hmm. kalau kita ngambil satu-satu itu pasti akan memulai. Kalau Oh. sabar kita dimainkan, terlalu keras dibenci, Banyak yang terlalu nggak suka. penampilan tergini banyak yang tidak senang. Jadi Hmm. ini harus dikolaborasikan sehingga menghasilkan suatu perencanaan yang Hmm. terencana dan Hmm. terstruktur Hmm. yang dapat diterima walaupun tetap masih ada kekurangan. Ya, tentunya. Semuanya kan tidak sempurna, Pak. Ya, Tapi pada intinya filosofi Pandawa ataupun filosofi Panca ya, betul ya. Itu bisa dibawa kemana aja ya? kemana aja bisa dibawa dalam kehidupan ini. Oh. Jadi kita nggak perlu, dia tuh karakternya begini. Hmm. Kalau Anda hanya dengan salah satu model, Hmm. ya itu kegagalan pasti akan. Oh. Apa filosofi dalam hidup Pak Tut nih? Bagi saya, Ah. begini, bagi saya tuh waktu itu sangat penting. Hmm. Perubahan. Hmm. Karena bagi saya itu begini, Hmm. saya bagi dalam hidup saya menjadi 4 kuadran. Hmm. 4 kuadran. Saat saya lahir, saya sampai 20 tahun. Hmm. 20 tahun sampai 40 tahun. Hmm. 40 tahun sampai 60 tahun sampai jadi almarhum. Ya, jadi kita harus tahu apa yang kita ada di posisi mana, apa yang kita harus lakukan. Saat kita dari 0 sampai 20, mulai kita hanya tahu ingin dilayani. Hmm. Dimana di bawah 5 tahun balita kan, Ya. kita bisa menangis saja. Hmm. Ya, kemudian setelah 6 tahun kita diajarin untuk berkompetisi melalui sekolah. Ya. Ya. Setelah 20 tahun rata-rata orang tamat sarjana 25 tahun. Hmm. Di situ kita di kuadran kedua itu kita terjun bebas.
berkompetisi lagi. Hidup saya di kompetisi. Ya. Kompetisi bagaimana menjadi mandiri. Ya, ya. Ya, Hmm. mandiri sampai kita bisa establish dalam 30 tahun. Jadi Ya. itu harus kompetisinya lebih lagi. Jadi filosofinya hidup itu adalah kompetisi. Oh, membangun kompetisi itu dari diri sendiri. Iya. Setelah rata-rata manusia itu menurut saya nih, Ya. 45 dia ada di puncak. Hmm. Ya, Ya. rata-rata loh. Kemudian di situ kita harus menyadari kita akan turun, kehilangan teman, kehilangan kemampuan, kehilangan mulai secara beraturan, sengaja atau tidak sengaja, ini atau tidak, dia akan menjadi sampai 60. Anda akan ditinggal oleh anak Anda, saudara Anda, Ya. teman-teman Anda. Nah, setelah 60, itu kuadrannya sampai kita selesai, kuadran tempat. Di situ ada filosofi saya, nginjak rem. Ya, semua harus dikontrol melalui itu. Nggak boleh gaspol, nggak ada itu. Ya, aja nginjak rem. Makanan kita harus dikontrol, tidur kita harus dikontrol, pikiran kita harus dikontrol. Semua, makanya saya bilang injak rem. Kuadrat kita menurun menuju nol. Kalau begitu sebenarnya kita lakukan, kita nggak akan pernah membandingkan diri dengan orang lain dan sebagainya. Kita sendiri kok yang mengatur, hasilnya juga kita. Tidak perlu kita bilang, oh dia punya aturan, dia tidak nggak sekolah. Kita tidak ngegas terus, mereka nggak, kita perlu bandingkan. Ya. Tapi syukuri apa saja yang anugerahnya, dan berbanggalah punya teman-teman yang hebat. Jangan iri. Nah, saya punya teman namanya si A, hebat. Kemudian yang terakhir ini selalu ada keseimbangan karena kita kalau positif terus nanti kebablasan juga. Harus di situ karena Tuhan semesta selalu memberikan kita percobaan. Oleh itu jaga. Oke, tadi itu filosofi hidup dari Pak Swandi. Sekarang juga kita tahu bagaimana filosofi kayak semacam membagi kehidupan dengan usia itu ada kayak semacam takarannya, bisa dikata seperti itu, dan ada progresnya. Dan yang paling terakhir adalah di usia 60 ke atas itu sudah mulai menginjak rem. Dan itu sebenarnya bisa dikatakan sangat amat susah kalau tidak terlatih. Harus disiapkan kan harus tahu menurut saya. Iya. Jadi kuncinya harus dipersiapkan, memang yang tadi itu diuraikan sama Mbak Tut itu bahwa kehidupan itu kalau dihitung dengan angka ataupun berdasarkan angka itu sudah ada step-stepnya gitu. Nah, ketika di usia 60, maka disitulah mulai menginjak rem, termasuk bagaimana mengendalikan diri, makanan, kegiatan, aktivitas, apalagi berbicara. Bener ya? Ya kan, ini omong-omong yang tanpa kajian ilmiah. Namanya ngobrol. Jadi saya selalu melihat itu lingkaran sebagai pedoman hidup saya dalam mengelola, karena kita tahu waktu itu sangat berubah. Umur 1 sampai sekian kita berubah. Umur segini kita harus berubah. Umur segini dan ya. Luar biasa sekali. Kalau kita tidak mengikuti ataupun
belum masanya di usia itu mungkin akan menjadi sesuatu banget, beban. ya kan? Nah, cuman kita bisa menjadikan sebuah kayak semacam referensi lah, karena tadi Pak Tur juga itu menurut pribadinya beliau seperti itu, dan ini menjadi gambaran kita, terutama yang seusia aku. Saatnya berkompetisi, Saatnya berkompetisi, jangan injak rem. jangan menginjak rem. Atau yang waktunya menginjak rem malah berkompetisi. Banyak juga itu. Kebablasan. Nah, refleksinya udah nggak jalan lagi. Iya. Onderdilnya udah habis. Ya, itu guys. Tadi ngobrol aku bersama Pak Tujuandi dan banyak insight ataupun yang bisa dipetik lah kita Ya, sebagai referensi pribadi. kurang Lebihnya mohon seperti itu. maaf itu, karena ini obrolan Tanpa skrip. semuanya ini hanya spontanitas sambil bergaul. Mungkin banyak tidak benarnya dalam pengalaman, tapi kan sejak orang punya pengalaman perjalanan yang berbeda. Iya. Jadi saya seperti itu. Sampai sekarang saya kasih diskusi dengan teman-teman itu. Saya sampaikan. Nah, kadang-kadang kita salah. Kita nggak tahu kita ada di kuadran keberapa. Kuadran keempat, ya antara 60 sampai mau menginjak dipanggil yang Maha Kuasa. Masih ngomongin gagah, masih ngomongin masa lalu yang hebat-hebat. Itu konyol. Oke guys, silakan diambil dan dipetik sendiri lah. Kita akhiri obrolan ini karena ini sudah jamnya dan Pak Tut akan istirahat ataupun masih ada olahraga lagi. Enggak, saya istirahat tadi. Oke guys, terima kasih.